Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali pada video pembelajaran kalkulus pada kali ini. Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang integral substitusi, integral parsial, dan integral trigonometri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang integral substitusi yang merasionalkan. Marilah kita simak bersama-sama. Integral substitusi yang merasionalkan ini merupakan suatu teknik integral yang dapat digunakan untuk kasus-kasus yang melibatkan bentuk akar. Untuk menyelesaikan kasus seperti ini, kita bisa melakukan yaitu dengan mencoba menghilangkan bentuk akar tersebut menggunakan permisalan-permisalan yang memungkinkan. Nah, di sini ada tiga kasus. Yang pertama yaitu mengandung atau memuat integran akar pangkat n dari ax plus b. Kemudian yang kedua yaitu integran yang memuat akar a kuadrat min x kuadrat atau akar a kuadrat plus x kuadrat atau akar dari x kuadrat min a kuadrat. Dan bentuk yang ketiga yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Marilah kita bahas satu persatu. Untuk bentuk yang pertama yaitu integran yang memuat akar pangkat n dari ax plus b. Jika ada bentuk akar pangkat n dari ax plus b, maka kita bisa menggunakan cara integral substitusi biasa dengan memisahkan u sama dengan akar pangkat n dari ax plus b. Contoh kasusnya seperti ini. Tentukan integral dari x kali akar pangkat 3 dari x min 4 dx. Maka kita bisa memisalkan yang bentuk akar di sini yaitu akar pangkat 3 dari x min 4 kita misalkan sebagai u. Jika kita pangkatkan 3 kedua ruas, hasilnya adalah u pangkat 3 sama dengan x min 4. Maka kita dapatkan x sama dengan u pangkat 3 plus 4. Nah, setelah itu jika kita turunkan, di sini hasilnya adalah 3u pangkat 2 du sama dengan 1 dx. Berarti kita tuliskan dengan dx di sini ya. Kemudian kita substitusikan terhadap soalnya yaitu integral dari x kali akar pangkat 3 dari x min 4 dx sama dengan x-nya tadi kan ini u pangkat 3 plus 4. Maka kita tuliskan u pangkat 3 plus 4. Kemudian yang ini akar pangkat 3 dari x min 4 itu adalah u. Terus dx-nya adalah 3u kuadrat du. Berarti di sini 3u kuadrat du. Maka kita kalikan di sini u pangkat 3 dikali u dikali 3u kuadrat hasilnya adalah 3u pangkat 6 ditambah 4 kali u kali 3u kuadrat hasilnya adalah 12u pangkat 3 du. Nah, karena di sini semua variabelnya sudah berupa u, maka kita bisa integralkan. Di sini karena penjumlahan bisa kita pisah ya, jadinya 3 integral dari 3u pangkat 6 du ditambah integral dari 12u pangkat 3 du. Hasilnya 3/7u pangkat 7 ditambah 12/4 u pangkat 4 plus c. Kemudian kita kembalikan ke pemisalannya tadi. U-nya tadi kan integral dari U-nya tadi akar pangkat 3 dari x min 4. Maka di sini 3/7 kali akar pangkat 3 x min 4 pangkat 7 ditambah 3 kali akar pangkat 3 dari x min 4 pangkat 4 plus c. Atau bisa kita tuliskan sebagai ini 3/7 x min 4 pangkat 7/3 ditambah 3 kali x min 4 pangkat 4/3 plus c. Nah, ini contoh kasus untuk yang pertama, yaitu integran yang memuat akar pangkat n dari ax plus b. Untuk bentuk yang kedua, yaitu integran yang memuat
akar dari A kuadrat min X kuadrat, atau akar dari A kuadrat plus X kuadrat, atau akar dari X kuadrat min A kuadrat. Nah, untuk merasionalkannya, kita bisa mengasumsikannya bahwa A-nya itu positif dan membuat substitusi trigonometri sebagai berikut. Untuk akar dari A kuadrat min X kuadrat, kita substitusikan X-nya sebagai A sin T. Untuk nilai T-nya itu lebih besar dari sama dengan min pi per 2, kurang dari sama dengan pi per 2. Sedangkan untuk akar dari A kuadrat plus X kuadrat, kita substitusikan nilai X-nya yaitu dengan A tan T, dengan T-nya lebih besar dari min pi per 2, kurang dari pi per 2. Kemudian untuk akar dari X kuadrat min A kuadrat, kita substitusikan X-nya sebagai A sama A kali sekan T. Untuk T-nya lebih besar dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan pi. Tapi T-nya tidak boleh sama dengan pi per 2. Sebagai contohnya, yaitu carilah nilai dari integral dari 1 per akar 9 plus X kuadrat dx. Nah, pada soal di atas memuat bentuk akar dari A kuadrat plus X kuadrat. Di sini ya, akar dari 9 plus X kuadrat. Ini kan bentuknya A kuadrat plus X kuadrat. Jadi A-nya yaitu 3. Nah, kita misalkan tadi berdasarkan pemisalannya tadi, jika bentuknya akar dari A kuadrat plus X kuadrat, maka kita misalkan X-nya sebagai A tan T. Berarti karena di sini A-nya 3, berarti di sini X-nya sama dengan 3 tan T. Untuk T-nya lebih besar dari min pi per 2, kurang dari pi per 2. Kemudian kita turunkan, berarti di sini dx-nya yaitu 3 turunan dari 3 tan T, yaitu 3 sekan kuadrat T dt. Jadi tan T ini kan diturunkan jadinya sekan kuadrat T. Nah, kita masukkan ke nilai dari akar 9 plus X kuadrat. Maka di sini jadinya kita masukkan ya pemisalannya X tadi. Berarti di sini akar dari 9 plus X-nya jadi 3 tan T dikuadratkan. Maka hasilnya akar dari 9 plus 9 tan kuadrat T bisa kita keluarkan seperti ini. Berarti akar dari 9 kali 1 plus tan kuadrat T. Nah, 1 plus tan kuadrat T ini merupakan identitas dari Pythagoras. Itu sama dengan sekan kuadrat T. Maka di sini hasilnya akar dari 9 sekan kuadrat T. Nah, diakarkan jadinya kan 3 sekan T. Kemudian kita substitusikan kepada soalnya tadi. Maka di sini integral dari 1 per akar dari 9 plus X kuadrat. Hasilnya kan tadi ini ya, 1 per 3 sekan T. Nah, untuk dx-nya kan ini, dx-nya 3 sekan kuadrat T dt. Di sini 3 sekan kuadrat T dt. Nah, karena di sini sama-sama mengandung 3 sekan T, maka bisa kita coret, maka tersisa integral dari sekan T dt. Nah, ini diintegralkan, hasilnya adalah integral dari sekan T, yaitu ln dari mutlak dari sekan T plus tan T plus C. Nah, kemudian karena nilai X-nya tadi, X sama dengan 3 tan T, maka nilai tan T adalah X per 3. Jadi misalkan di sini ada segitiga dengan sudutnya T, nilai tan-nya, tan kan tan
per samping. Berarti kan depannya X, sampingnya 3 di sini. Berarti sini X, sini 3. Sedangkan sisi miringnya yaitu akar dari sisi sampingnya, berarti kan 3 kuadrat ditambah depan kuadrat. Berarti akar dari 9 plus X kuadrat. Nah, berarti nilai dari sekantenya adalah sekan itu kan 1 per cos. 1 per cos atau kebalikan dari cos ya. Kalau cosnya kan di sini berarti cos samping miring. Kalau cosnya berarti kan 3 per akar dari 9 plus X kuadrat. Itu cos. Kalau sekantenya berarti kebalikannya. Berarti akar dari 9 plus X kuadrat per 3. Nah, maka ini adalah nilai dari sekantenya. Kemudian kita kembalikan ke variabel X-nya tadi, ke pemisalannya tadi. Maka di sini kita dapatkan len dari sekante, sekantenya kan ini akar dari 9 plus X kuadrat plus 3 ditambah tante, tantenya X per 3. Di sini nilai mutlak plus C. Nah, berdasarkan sifat mutlak ya, sifat len ya. Len mutlak dari akar 9 plus X kuadrat plus X, karena di sini kan per 3, maka sama berdasarkan sifat len, di sini jadinya min len 3 ditambah C. Maka di sini kan len 3 itu kan berupa nilai ya, suatu nilai, suatu angka ditambahkan dengan suatu konstanta, maka konstanta ditambah konstanta ya hasilnya ya konstanta. Maka hasilnya adalah len mutlak dari akar 9 plus X kuadrat plus X ditambah suatu konstanta. Nah, inilah hasil dari contoh yang kedua. Nah, sekarang bentuk yang ketiga yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, apabila terdapat bentuk kuadrat X kuadrat plus BX plus C di bawah akar dalam integran, maka kita dapat melengkapkannya menjadi kuadrat sempurna sebelum kita menggunakan integral substitusi trigonometri. Jadi, pertama kita lengkapkan dulu menjadi suatu kuadrat sempurna, kemudian baru kita gunakan integral substitusi trigonometri. Nah, sebagai contohnya, carilah nilai dari integral seper akar dari X kuadrat plus 2X plus 6 dx. Nah, di sini kita bentuk dulu menjadi suatu kuadrat sempurna dari X kuadrat plus 2X plus 26. Maka bisa kita bentuk seperti ini. X kuadrat plus 2X plus 1 plus 25. Maka hasilnya X plus 1 dikuadratkan ditambah 25. Nah, kemudian kita misalkan U-nya sebagai X plus 1, maka DU-nya sama dengan DX. Sehingga sehingga jika kita masukkan ke soalnya, maka kita dapatkan integral dari seper akar dari X kuadrat plus 2X plus 26 dx adalah integral dari ini yang di akar tadi kan hasilnya ini ya. Ini kita misalkan sebagai U, maka U kuadrat plus 25. Berarti di sini akar dari U kuadrat plus 25. Sedangkan dx-nya kan sama dengan du. Nih, du sama dengan dx. Nah, selanjutnya kita misalkan karena di sini bentuknya adalah U kuadrat plus 25, maka kita bisa misalkan sebagai U-nya yaitu 5 tan T. Dengan T-nya lebih besar dari min pi per 2,
kurang dari pi per 2. Maka jika kita turunkan hasilnya adalah 5 sekant kuadrat T dt. Nah, kemudian kita substitusikan ke dalam sini, akar dari U kuadrat plus 25 kita dapatkan. Di sini U-nya kan 5 tan T, berarti 5 tan T dikuadratkan tambah 25. Artinya 25 tan kuadrat T plus 25. Bisa kita tuliskan sebagai 25 kali tan kuadrat T plus 1. Nah, di sini seperti yang contohnya yang kedua tadi, tan kuadrat T plus 1 itu merupakan identitas Pythagoras. Hasilnya sama dengan sekant kuadrat T. Maka di sini hasil akarnya yaitu 5 sekant T. Nah, kita kembalikan ke soalnya tadi. Integral dari seperakar U kuadrat plus 25 du. Di sini akar dari U kuadrat plus 25 hasilnya adalah 5 sekant T. Berarti di sini 5 sekant T. DU-nya adalah DU-nya 5 sekant kuadrat T dt. Berarti integral dari 5 sekant kuadrat T dt per 5 sekant T. Sama-sama mengandung 5 sekant T, maka dapat dicoret. Maka kita dapatkan integral dari sekant T dt. Nah, integral dari sekant T dt adalah ln dari mutlak sekant T plus tan T plus C. Nah, ini bisa kita dapatkan nilai sekant T dan tan T-nya seperti contoh yang kedua tadi. Jadi kita gambarkan segitiganya. Maka nilai sekant T-nya kita dapatkan akar dari U kuadrat plus 25 per 5 ditambah tan T-nya yaitu U per 5. Ini hampir mirip seperti contoh yang kedua tadi. Maka kita dapatkan hasil akhirnya adalah ln mutlak dari akar x kuadrat plus 2x plus 26 plus x plus 1 plus k. Ini konstanta ya, karena di sini ln 5 ditambah suatu konstanta. Ini kan konstanta tambah konstanta, hasilnya adalah konstanta. Sedangkan ini U-nya sudah kita ganti, kita kembalikan ke pemisalan awal tadi. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, demikian video pembelajaran kali ini tentang integral substitusi yang merasionalkan. Semoga kalian bisa memahaminya. Dan untuk latihan soalnya, bisa kalian kerjakan latihan soal yang ada di buku Parsel jilid 2 di halaman 21. Nah, di sana banyak sekali latihan-latihan soal yang bisa kalian kerjakan biar lebih paham lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.